Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math on chapter 15 part B, that is about decimals and fractions as percentages, on page 228. Kita akan mempelajari tentang bilangan desimal ataupun fraction sebagai persentase. Oke. Kita ganti dua bilangan ini menjadi persentase. Cara yang pertama, number one, express 2/10 as a percentage. Jadi kita nyatakan 0,2 ini sebagai sebuah persentase. Nah, caranya itu adalah 0,2 itu sama dengan 2/10. Nah, sedangkan percentage, ingat ya, remember this, percentage itu artinya sama seperti out of 100, per 100. Apa yang per 100? Yaitu denominator. Jadi kita harus buat denominatornya ini menjadi 100. Kalau ini kan 10. Ya, kita buat dulu ini menjadi 100. Bagaimana cara membuatnya? Yes, very good. We multiply the denominator by 10. Kita kalikan denominator ini kan 10 nih. Kita kalikan 10 juga to make it, untuk membuat itu menjadi 100. Kalau denominator multiply by 10, how about numerator? Yes, numerator atau pembilangnya pun juga dikalikan 10. Ya. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya pun juga dikalikan 10. Maka hasilnya kita akan dapatkan 20 out of 100. Ya, 20 per 100. Nah, kalau kayak gini udah bisa nih kita jadikan percentage. Kenapa? Karena sudah out of 100 per 100 nih. Kalau sudah ada kata per 100, itu artinya tinggal diubah per 100-nya menjadi persen. Ya, contoh di bawah ini 20%. Percent di sini artinya adalah out of 100 per 100. Ya. Jadi ingat ini. Caranya itu adalah dengan mengganti denominator atau penyebutnya menjadi 100. Ya. Oke. Kalau dia sudah 100, tidak usah kamu kali-kalikan lagi karena dia sudah 100 kan. Tinggal kamu ubah langsung menjadi percentage. Oke. Nah, now number 2 on page 229, express 7/10 as a percentage. Okay, ini 7/10 as a percentage. Remember this, seperti yang Mr. Red bilang, kalau denominatornya belum 100, maka harus kamu jadikan 100 dulu. Oke, di sini kan denominatornya is 10. Maka biar dia menjadi 100, multiply it by 10. Kalikan itu dengan 10. Jadi 10 times 10 is 100. Nah, dia udah jadi 100 nih. Apalagi yang belum kita kerjain? Apakah 7-nya tetap 7 atau dikalikan 10? Yes. Kalau denominatornya dikalikan 10, maka numeratornya juga dikalikan 10. Oke, 7 times 10 is 70. Nah, kalau udah kayak gini kan, out of 100 per 100-nya adalah persen. Tinggal jadi gini, 70%. Oke. Next, number 3. Which is greater, 45% or 1 second atau half? Gimana nih yang lebih besar nih, 45% atau setengah, 1/2? Kita lihat di sini. 45% means 45 out of 100. Remember this, kita harus menjadikan denominatornya 100. Oke? Lihat di sini. Ini kan percent, ya, ada percent. Kalau persen itu artinya dia sudah dinyatakan out of 100 atau per 100. Maka hasilnya 45 per 100. Lihat di sini, 45 per 100. Sedangkan 1 second
1/2, ya. Kalau 1/2, kita kalikan berapa biar denominatornya menjadi 100? Coba lihat di sini. 1/2. Kita kalikan berapa biar dia menjadi per 100. Jadi angka 2-nya ini harus 100. Yes, very good. We multiply 2 by 50. Jadi kita kalikan nih 2 dikali 50, ya, is 100. Sedangkan numeratornya, karena denominator penyebutnya dikali 50, maka numeratornya pun kita kalikan 50. Jadi hasilnya 50 out of 100. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita bandingkan nih. 45 100 dengan 50 100. Mana nih yang lebih besar? 45 atau 50? Yes, very good. 50 kan yang lebih besar, tapi lihat di sini. Ternyata soalnya tidak menggunakan 50/100, melainkan 1 second. Ya, 1/2 yang dipakai. Maka jawaban yang kamu tulis itu adalah 1 second is greater than 45%. Ya, 1/2 ini yang kamu tulis, karena soalnya kan pakai 1/2, bukan 50/100 ya. 1/2 itu lebih besar dibandingkan 45%. Oke. Jadi ingat nih, sekali lagi saya bilang. Untuk membuatnya, itu harus denominatornya menjadi 100. Biar kamu bisa membuatnya menjadi percentage. Oke. Buat dulu denominatornya per 100 menjadi 100. Ya, dikali berapa biar dia 100. Nanti numeratornya pun dikalikan dengan angka yang sama. Next, number 4, 230. Order 6/10, 52%, and 7/10 from largest to smallest. Nah, ini disuruh mengurutkan dari besar ke yang paling kecil. Kita mulai dari 6/10. 6/10, ya, 6/10. Oke, itu sama dengan 6/10. Ini 6/10. Ya. Bagaimana caranya denominatornya ini menjadi 100? Kita sudah tahu ya. Multiply it by 10. Kalikan 10. Maka dia per 100. Oke. Nah, 6-nya karena denominatornya dikalikan 10, maka numeratornya pun juga dikali 10 menjadi 60 out of 100. Oke. Sedangkan 52% karena di sini sudah ada persen yang berarti per 100, maka tinggal diganti menjadi 52 out of 100. 7/10, nah lihat di sini denominatornya ternyata belum per 100. Kita ubah dulu per 100, berubah menjadi 170. Ya, dari mana dapat 70? Karena denominatornya dikali 10, maka numerator atau pembilangnya pun juga dikalikan 10. Nah, sekarang lihat nih. Ada 60 out of 100, 52 out of 100, and 70 out of 100. Kita disuruh urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Yang paling besar adalah, ya, jadi ingat ya, jangan ditulis 70 out of 100, tapi sesuai soalnya. Yaitu 7/10, 6/10, and 52%. Yang paling besar adalah 7/10. Okay, now let's practice. Number 1, express the decimals as percentages. Jadi nyatakan kalimat desimal ini, bilangan desimal ini sebagai persentase. Nah, ubah bilangan ini menjadi persentase. Nah, lihat yang A-nya ini, yang A-nya tidak ada dijelaskan ya dari contohnya. Sekarang saya jelaskan dulu. Yang A aja ya, nanti yang sisanya kalian kerjain. Kamu lihat angka di belakang koma. Nah, kalau angka di belakang komanya sudah ada 2, contoh kayak ini ada 0 dan 4. Ya kan ada 2 nih, angka di belakang titik ya. Kamu lihat angka di belakang titik, yaitu ada 0 dan 4, yang berarti sudah ada 2 angka. Nah, kalau sudah ada 2 angka seperti ini, ya contohnya ada 0 dan 4 ini, itu artinya dia sudah per 100. Oke? Sekali lagi, sudah per 100, yang berarti ini jangan kamu tulis 4/10. Karena
dia sudah menjadi 4/100. Sekali lagi, kenapa dia menjadi 4/100? Karena kamu lihat di belakang titik ini titik, di belakangnya ternyata ada dua angka, 0 dan 4. Maka dia sudah menjadi 4/100. Oke, nah kalau di sini 15, maka dia sudah menjadi 15/100. 0,15 misalnya. Ternyata di belakang titik ada angka 1 dan 5. Dua angka kan artinya. Nah, maka dia sudah menjadi per 100. 15/100. Oke? Sisanya sama. Tinggal kamu kerjain saja. Ingat, ubah itu menjadi percentage. Ubah angka-angka ini menjadi persentase. Ya. Number 2. Express the fractions as percentages. Nyatakan pecahan di bawah ini sebagai persentase. Oke, ini ada pecahan, kamu ubah pecahan ini menjadi persentase. Remember this, kalau denominatornya belum 100, kamu ubah dulu menjadi 100. Oke, terus jangan lupa numeratornya multiply by 10. Jangan lupa juga pembilangnya pun dikalikan 10. Oke. Number 3, use equal to, greater than, smaller than to make the statement correct. Jadi gunakan sama dengan, kalau hasilnya sama, lebih besar. Kalau angkanya yang pertama itu lebih besar daripada bilangan yang kedua, gunakan yang lebih kecil, ini lebih kecil. Kalau bilangan yang pertama itu lebih kecil daripada bilangan yang kedua. Oke, cukup kamu kasih tanda ini saja, nggak usah kasih jalan. Oke, that's all for today. Only number 1, number 2, and number 3. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next meeting.